Gara-gara bendera Malaysia dibalik, timnas Indonesia bisa kena diskualifikasi, bro. Lihat ini guys, hitungan Bank Dunia, warga RI berpendapatan. Aduh deh, miris banget gua ngeliat kayak begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kalau kita seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Gara-gara bendera Ini Malaysia guys. dibalik, timnas Indonesia bisa kena diskualifikasi, bro. Ini serius, bukan prank, bro. Oh, Jadi pertandingan seru Piala AFF U23 antara Jadi yang Indonesia dan viral Malaysia itu berubah hadiah. jadi kontroversi panas. Pasalnya, beberapa supporter Garuda Wah. terekam membentangkan bendera Malaysia Bahaya secara dong ini. terbalik. Media Malaysia langsung murka. Mereka menganggap ini sebagai penghinaan simbol negara dan mendesak FIFA serta AFC untuk menjatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia U23. Bahkan mereka menyebut pelanggar ini bisa masuk ke pasal 16 kode disiplin FIFA, yang artinya Indonesia bisa terkena denda besar, bro, atau pertandingan tanpa penonton. Bahkan bisa didiskualifikasi dari turnamen, bro. Tapi sampai sekarang FIFA dan AFC belum mengeluarkan pernyataan resminya. Media Malaysia cuma baru minta dan kita belum tahu apakah desakan itu bakal dikabulkan atau tidak. Kalau menurut kamu ini murni kesalahan supporter atau ada unsur kesengajaan, bro? Tulis pendapatmu Parah di kolom sih. komentar. Jangan lupa yang belum follow biar nggak ketinggalan berita selanjutnya, bro. Itu hari PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia terkena sanksi itu juga karena supporter. Jadi kapan kita itu mau dewasa ya? Kapan kita sepak bola kita mau maju? Kita ini walaupun masuk round 4 sekarang di kualifikasi Piala Dunia, itu bukan karena sepak bola kita maju guys. Bukan karena sepak bola kita maju. Sebenarnya sepak bola kita itu tertinggal jauh guys. Jadi jangan kotorilah guys. Yuk supporter semuanya. Jangan kotorilah dengan hal-hal bodoh seperti ini. Gimana? Astagfirullah. Apalagi sampai menghina negara orang. Coba bayangkan kalau negara kita yang digitukan, pasti kita marah. Sama, Malaysia pun akan marah. Jadi jangan salahkan orang ketika marah sama kita kalau kita sendiri tidak bisa menjaga adab sama negara orang. Kan gitu guys. Ayolah dewasa dikit guys, dewasa dikit lah, yuk dewasa. Kapan kita coba, kalau misalnya, mudah-mudahan enggak sih, kalau misalnya yang sekarang ini kena sanksi cuman gara-gara kalian itu yang buat kelakuan bodoh seperti itu. Coba bayangkan, gimana nasib kita, yang aduh, gimana nasib sepak bola kita. Apa mau kita seperti di tahun 2017? Di mana pada waktu itu timnas kita nggak boleh ikut turnamen apapun. Bahkan turnamen di dalam negeri tidak diperbolehkan. Apa mau seperti itu? Hah? Coba bayangkan guys. Apa mau seperti itu? Aduh. Ayolah dewasa dikit lah guys. Kita berlanjut video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia guys. Oh, ini langsung dari Presiden FPM. Parah sih supporter kita. Sudah berhubung dengan AFF Aduh. dan juga AFC pada mereka. So something yang kita tidak lihat pandang serius. We don't condone this kind of act, whether it's nationally ataupun international. Kita sedang tengah-tengah berusaha dengan AFC dengan AFF. Ya. Sebelum ni Dato' Azman juga pernah mengatakan bahawa kalau nak sampai satu internet itu tak boleh sebab atas fitnah dan sebagainya. Dan sekarang ni kita mempunyai seorang individu yang sebenarnya dah hampir ke depan untuk memfitnah lagi Malaysia dan masih memfitnah. Jadi FAM akan ambil tindakan terhadap individu tersebut. Itu akan berbincang dengan kita punya pihak peguam
FPM untuk tengok lihat dan kes. Itu yang ngomong tadi itu adalah presiden FIM. Kalau di sini seperti Pak Erick Thohir lah gitu ya. Ketua Umum PSSI kalau di sini. Kalau di sana presiden FIM. Dengerin tuh. Coba. Mereka sudah melayangkan protes ke AFC. Gimana coba? Gimana guys? Komentar kalian gimana? Coba bayangkan. Aduh guys, yuk lah. Dewasa dikit lah. Kita itu gimana ya? Kita itu selalu memancing untuk dihina sama orang, ketika giliran kita yang dihina, kita nggak terima. Orang lain kalian hina. Gimana sih maksudnya? Apa sih mau kalian? Cuma gara-gara oknum kalian ya, oknum-oknum ini. Ngapain sih buat aduh ya Allah ya Rabbi. Kemana sih pikiran kalian tuh? Aduh. Lagian ya kalau kalian tuh kalau nggak tahu bola kita itu hanya musuh di lapangan 90 menit. Habis itu kita saudara. Aduh ya Allah. Ayolah guys. Dewasa, come on. Aduh. Malu kita, malu. Sebagai bangsa yang besar. Malu kita guys, malu. Masa iya SDM kita serendah itu? Dasar SDM rendah. Aduh. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Lihat ini guys, Ini dia, guys. hitungan Bank Dunia, warga RI berpendapatan di bawah 1,5 juta per bulan itu dicap miskin. Jadi kalau kita mengikuti versi ya Bank Dunia ini nih jadinya nih, jumlah orang miskin di Indonesia versi Bank Dunia naik jadi 194,4 juta orang. Dan hal kayak gini ya tidak disukai oleh BPS karena apa? Itu BPS itu memiliki standarisasi miskin Hebat sendiri yang mana BPS ini perwakilan dari pemerintah. Standar miskin dari BPS itu 500.000 per bulan. Kalau di bawah itu penghasilan kita itu miskin. Kalau 500.000 ke atas kita lebih dari 500.000 sebulan, kita dianggap BPS kaya, alias kita dianggap pemerintah kaya. Aneh banget kan standar yang diajukan oleh pemerintah, yang diberlakukan oleh pemerintah. Kocak emang. Nah, bagaimana cara pemerintah menurunkan kemiskinan di Indonesia? Ya ubah aja standar miskinnya, entar diturunin jadi 400.000 standar miskinnya. Biasa kayak gitu loh permainan angka. Tidak ada menyelesaikan masalah di lapangan. Ya, kayak gitulah. Capek emang jadi warga negara Indonesia. Hanya itu guys. Pemerintah kita itu hanya itu guys, kebisaannya guys. Kepandaiannya itu cuman itu guys, ya. Jadi kalau pemerintah kita itu mau menurunkan data kemiskinan, ya mereka menurunkan standar kemiskinan tersebut guys. Sekarang itu diturunkan menjadi 500 ya. Jadi 500.000 itu udah tergolong ke miskin guys, yang berpenghasilan satu bulan 500.000 setara dengan 135 ringgit kalau di Malaysia guys. Itu baru miskin. Tapi kalau yang sebulan ini ya, tapi kalau yang di atas itu sudah masuk kaya guys gitu. Jadi nggak masuk miskin. Aduh, padahal ya di sini gaji 3 juta aja itu sebenarnya hanya cukup untuk makan guys. Kalau kita hitung pengeluaran setiap harinya gitu. Karena di sini beras sudah mahal, kayak bensin mahal, lebih mahal dari Malaysia, jangan inilah. Jadi semuanya lebih mahal dari Malaysia. Sedangkan di Malaysia gaji rata-rata minimum itu sekitar 7 juta sampai 8 jutaan. Bayangkan. Jadi kira-kira itulah guys ya perbedaannya orang miskin di Indonesia dengan orang miskin di Malaysia. Kalian udah paham kan? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia guys. Miris banget gue ngeliat kayak begini nih. Anak SD di Torojaya, Riau, belajar di tengah kebun sawit gara-gara sekolahannya disita sama pemerintah. Mana yang katanya generasi emas? Mau dibikin generasi emas? Mana katanya begitu? Nih bocah SD belajar di tengah kebun sawit gara-gara sekolahannya disita sama pemerintah katanya. Mobil dinas be miliaran, duit anggaran buat makan pejabat be ratusan ribu, biaya hotel buat pejabat be sampai puluhan juta. Tapi bocah SD ini belajar di tengah kebun sawit. Di mana pada hati nurani lu?
Lu bayangin nih, dia lagi pada belajar terus hujan, bagaimana itu? Buku apa pada basah bajunya semua. Belum lagi hewan-hewan liar di situ. Kayak ular kobra, ular bedudak apa di situ gua ada. Yang namanya dia belajar di tengah hutan, di tengah kebun sawit begitu. Keselamatannya juga kancem gitu. Deh. Pejabat hidupnya pada mewah-mewah, giliran rakyatnya nih bocah kecil, bocah SD tuh belajar di tengah-tengah kebun sawit. Pada kemana otaknya sampai pada begini? Katanya mau wujudin generasi emas, mana? Berak stumbra cebok sendok belepotan. Gua kalau katanya gua kaya nih, ontong pakai galang ngarepin dari pemerintah, gua bangunin sekolahannya biar dapat tempat yang layak buat belajar. Heran banget gua zaman sekarang masih ada yang begini. Orang ada hatinya lu pada mandat banget lo. Gue tuh nggak paham sebenarnya apa maksud pemerintah, cara pikir pemerintah itu gue gak paham guys ya. Kalau pribadi mungkin, kalau milik pribadi dan ditempati pribadi mungkin gue masuk akal lah ya. Kalau memang misalnya itu tanah negara, terus apa ya, ada oknum atau orang gitu yang melanggar gitu ya, itu mungkin gue masih maklumi. Tapi ini digunakan untuk sekolah, untuk mencerdaskan anak bangsa. Kok bisa gitu? Tanah disita, sekolah disita itu, sampai anak-anak sekolah tuh sekolah di tengah-tengah kebun sawit. Kok bisa gitu? Cara pikirnya tuh gimana sih? Come on lah, come on. Kalau memang sekolah itu akan dipergunakan menjadi tempat apa gitu, dipergunakan untuk pemerintah, kenapa nggak dipersiapkan dulu mereka, diberikan sekolahan yang baru, tempat yang baru gitu. Kenapa harus kayak gini? Ini, aduh ya Allah, ini apa, kita itu sebenarnya masih merdeka atau enggak sih? Kok sepertinya kayak lebih kejam dari penjajahan, padahal penjajah dulu masih memberikan peluang untuk kita sekolah loh. Kenapa di negara sendiri yang katanya merdeka, tapi harus seperti ini keadaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.